Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Hairunisa Artama dengan NIM A1A325037. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang globalisasi dan krisis demokrasi. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Jadi secara sederhana, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan ada di tangan rakyat. Dalam demokrasi, masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam menyampaikan pendapat dan ikut serta dalam mengambil keputusan. Tujuannya supaya pemerintahan berjalan untuk kepentingan rakyat dan lebih adil. Di era sekarang ini, terutama sejak masuknya globalisasi, demokrasi mengalami banyak perubahan. Globalisasi membuat dunia jadi semakin terbuka, apalagi dengan perkembangan teknologi dan internet. Informasi bisa menyebar dengan cepat dan masyarakat menjadi lebih mudah dalam menyampaikan pendapat, misalnya lewat media sosial. Hal ini sebenarnya memberikan peluang besar untuk memperkuat demokrasi. Tapi di sisi lain, globalisasi juga membawa tantangan. Salah satunya adalah munculnya pengaruh dari kekuatan global seperti perusahaan multinasional dan aktor ekonomi internasional. Dalam beberapa kondisi, kepentingan ekonomi global bisa lebih dominan dibandingkan kepentingan rakyat. Akibatnya, kebijakan yang diambil tidak selalu berpihak kepada masyarakat. Selain itu, arus informasi yang cepat juga bisa membawa masalah baru. Banyak informasi yang tidak akurat atau hoaks yang bisa mempengaruhi opini publik. Kalau ini terus terjadi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan bisa terus menurun. Nah, kondisi seperti inilah yang bisa menyebabkan menjadi salah satu tanda terjadinya krisis demokrasi. Di Indonesia sendiri tahun reformasi 1998, demokrasi berkembang cukup pesat. Masyarakat mempunyai kebebasan lebih luas untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam politik. Tapi perkembangan ini juga dihadapkan pada tantangan seperti ketimpangan sosial, polarisasi masyarakat, dan penyebaran informasi yang tidak terkendali. Salah satu fenomena yang muncul adalah yang disebut sebagai pembajakan demokrasi, yang artinya di sini secara formal demokrasi tetap berjalan, misalnya lewat pemilu, tetapi dalam praktiknya dikendalikan oleh kelompok tertentu. Jadi demokrasi hanya terlihat di permukaan, tetapi tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat. Globalisasi juga menyebabkan perubahan dalam kekuasaan politik. Negara tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang punya kekuasaan penuh. Ada aktor lain seperti perusahaan multinasional, organisasi internasional, dan lembaga global yang ikut memenuhi kebijakan. Akibatnya, otonomi atau kemandirian negara jadi berkurang. Negara harus mempertimbangkan kepentingan global dalam mengambil keputusan. Bahkan dalam beberapa krisis, kebijakan dalam negeri bisa dipengaruhi oleh tekanan dari luar. Kondisi ini juga yang menimbulkan berbagai titik kritis dalam demokrasi. Salah satunya adalah ketika pemerintah tidak lagi mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa menurun. Kemudian selanjutnya, selain itu, kondisi sosial dan ekonomi juga sangat berpengaruh. Kemiskinan dan kesenjangan bisa membuat sebagian masyarakat sulit berpartisipasi dalam politik. Mereka lebih fokus pada memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena hal ini membuat demokrasi tidak berjalan secara optimal, karena tidak semua orang bisa terlibat secara setara. Selanjutnya, globalisasi juga berkaitan dengan instabilitas keuangan. Contohnya, krisis ekonomi global pada tahun 2008 yang berdampak besar ke banyak negara. Ketika krisis terjadi, pemerintah sering harus mengambil kebijakan dengan cepat, tetapi tidak selalu berpihak pada masyarakat. Hal ini bisa menurunkan kepercayaan publik dan melemahkan demokrasi. Contoh lainnya adalah krisis di Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998 yang tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga perubahan sistem politik. Ini menunjukkan bahwa krisis ekonomi bisa berdampak langsung pada demokrasi.
Selain itu, globalisasi juga bisa menjadi ancaman bagi demokrasi. Dominasi negara maju dan perusahaan besar bisa membuat negara berkembang menjadi bergantung. Kebijakan yang diambil pun bisa lebih menguntungkan pihak luar dibandingkan masyarakat sendiri. Penguatan aktor transnasional juga menjadi tantangan. Aktor seperti NGO, organisasi internasional, dan jaringan global bisa mempengaruhi kebijakan negara. Di satu sisi, ini bisa membantu, tetapi di sisi lain juga bisa mengurangi kedaulatan negara. Untuk menghadapi semua ini, diperlukan pendalaman demokrasi, yang artinya demokrasi tidak hanya berjalan secara formal, tetapi juga harus benar-benar berkualitas. Misalnya dengan meningkatkan transparansi, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, ada juga konsep demokrasi kosmopolitan, yaitu ini konsep yang mencoba memperluas demokrasi ke tingkat global sehingga masyarakat dunia bisa ikut terlibat dalam pengambilan keputusan. Tujuannya supaya lebih adil dan tidak hanya didominasi oleh negara tertentu. Tetapi konsep ini juga masih menghadapi banyak tantangan. Jadi dari semua yang sudah kita bahas, bisa disimpulkan bahwa globalisasi membawa dampak ganda terhadap demokrasi. Di satu sisi membuka peluang, tetapi di sisi lain juga menimbulkan tantangan dan bahkan krisis. Oleh karena itu, perlu upaya memperkuat demokrasi agar tetap berjalan sesuai dengan kepentingan rakyat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.